Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan video mengenai materi aktiva tetap tidak berwujud dan amortisasinya. Sebelum saya sebutkan apa saja yang akan dibahas pada video ini, saya akan memberikan pengertian dari amortisasi. Amortisasi adalah alokasi pengurangan nilai aktiva tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Kemudian, poin yang akan disampaikan dalam video ini adalah yang pertama, pengertian aset tak berwujud, yang kedua, kriteria aset tak berwujud, dan yang ketiga, jenis-jenis aktiva tetap tidak berwujud dan pencatatan aset tak berwujud. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Alfia dari kelas 12 AKL. Masuk ke poin pertama yaitu pengertian aset tak berwujud. Dalam arti sempit, aset tak berwujud adalah aset tetap yang umurnya lebih dari 1 tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik. Dalam arti luas, aset tak berwujud adalah hak yang dimiliki suatu entitas yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Aset seperti ini mempunyai nilai karena diharapkan dapat memberikan sumbangan pada laba perusahaan. Kemudian, poin yang kedua adalah kriteria aset tak berwujud. Pencatatan aset tetap tak berwujud yang dimiliki perusahaan dicatat dalam rekening senilai harga perolehannya. Harga perolehan ini tergantung pada cara perolehan aset tetap tak berwujud tersebut. Jika diperoleh dari pembelian, maka harga perolehannya sebesar jumlah uang yang dikeluarkan dalam pembeliannya. Dan jika aktiva tetap tidak berwujud diperoleh dari penukaran dengan aktiva, maka harga perolehannya sebesar harga pasar aktiva yang dipakai sebagai penukar. Ada hal yang harus diingat dan dipelajari, yaitu bila aset tetap tak berwujud diperoleh tanpa ada pengeluaran, maka tidak diperbolehkan untuk mencantumkan aktiva tetap tidak berwujud dalam neraca. Bila aktiva tetap tidak berwujud itu umurnya terbatas, maka harga perolehannya diamortisasi selama umurnya. Tapi, jika aktiva tetap tidak berwujud itu umurnya tidak terbatas, maka harga perolehannya tetap dicantumkan dalam neraca. Lalu, poin yang ketiga adalah jenis-jenis aktiva tetap tidak berwujud dan pencatatan aset tak berwujud. Jenis yang pertama adalah paten. Paten adalah suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan sesuatu hal baru untuk membuat, menjual, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu. Paten bisa digunakan sendiri oleh penemunya atau diserahkan kepada pihak lain dengan perjanjian tertentu. Bila paten itu diperoleh karena pengembangan, maka yang termasuk dalam harga perolehannya adalah biaya pendaftaran, biaya pembuatan model dan gambar, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat percobaan dan pengembangan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak paten, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga hak ini akan dikapitalisir. Jurnal amortisasi aset tidak berwujud jenis paten ini adalah sebagai berikut. Untuk debit, amortisasi paten, dan untuk kredit, paten atau akumulasi amortisasi paten. Ada catatan penting dalam jenis ini yaitu bila paten itu digunakan dalam proses produksi, maka amortisasi paten akan dikelompokkan dalam biaya produksi. Namun, bila paten itu digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penjualan, maka amortisasi aset tak berwujud paten akan dibebankan sebagai biaya penjualan. Jenis yang kedua adalah hak cipta atau copyright.
Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pengarang atau artis untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi hasil karyanya yang berupa musik atau pekerjaan pementasan. Hak ini untuk jangka waktu tertentu dan bisa melakukan perpanjangan waktu lagi. Semua biaya yang berhubungan dengan penyusunan karya cipta termasuk biaya-biaya pendaftaran dan memperoleh hak dimasukkan dalam harga perolehan hak cipta. Jika hak cipta itu dibeli, maka harga perolehannya adalah jumlah uang yang dibayarkan. Jenis yang ketiga adalah aset tak berwujud, merek dagang. Merek dagang bisa didaftarkan sehingga akan dilindungi oleh undang-undang. Hak untuk menggunakan suatu merek dagang adalah tidak terbatas. Bila merek dagang ini dibuat sendiri, maka harga perolehannya adalah biaya-biaya untuk merencanakan dan mendaftarkan. Karena umurnya tidak terbatas, maka tidak dilakukan amortisasi atau depresiasi aset tak berwujud. Tapi, terkadang karena anggapan adanya perubahan di masa yang akan datang, misalnya perubahan permintaan, maka harga perolehan merek dagang akan dihapuskan dalam periode yang pendek. Jenis yang keempat adalah aset tak berwujud, franchises. Franchises adalah hak yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh franchisor. Pihak yang memberikan hak bisa badan pemerintah atau perusahaan swasta. Ada dua jenis kelompok franchises, yaitu sistem franchise untuk produk dan jasa dan sistem franchise lisensi untuk merek dagang. Jenis yang kelima adalah aset tak berwujud, leasehold. Leasehold adalah hak dari penyewa untuk menggunakan aktiva tetap dalam suatu perjanjian sewa-menyewa. Bila sewa dibayar setiap periode, maka biaya sewa tadi dibebankan dalam periode terjadinya. Jika sewa dibayar di muka untuk beberapa tahun, maka ada dua perlakuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diperlakukan sebagai sewa dibayar di muka yang termasuk dalam aktiva lancar. Perlakuan seperti ini bila biaya sewa tadi dibayar untuk beberapa periode yang relatif tidak lama. Kemudian yang kedua, diperlakukan sebagai aktiva tetap tidak berwujud jika sewa yang dibayar di muka itu untuk beberapa periode yang relatif lama. Perhitungan nilai amortisasi setiap periodenya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, garis lurus, dan yang kedua, nilai tunai. Rekening yang digunakan untuk mencatat uang sewa yang dibayar di muka dan dikelompokkan dalam aktiva tetap tidak berwujud adalah leasehold. Jurnal amortisasi setiap periode dicatat dalam debit rekening biaya sewa dan kreditnya rekening leasehold. Biaya sewa pada leasehold atau debit biaya sewa dan kredit leasehold. Selama jangka waktu sewa, jika oleh penyewa dilakukan perbaikan atau penambahan terhadap aktiva yang disewanya, biaya perbaikan ini menjadi beban penyewa. Pada saat jangka waktu sewa berakhir, perbaikan tadi menjadi milik pemilik aktiva. Jadi, penyewa hanya dapat memanfaatkan perbaikan tadi selama jangka waktu sewa. Biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh penyewa dicatat dalam rekening perbaikan aktiva yang disewa. Jenis yang keenam adalah aset tak berwujud, goodwill. Goodwill adalah semua kelebihan yang terdapat dalam suatu usaha seperti letak perusahaan yang baik, nama yang terkenal, dan pimpinan yang ahli.
Secara akuntansi, goodwill didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba di atas keadaan normal yang diakibatkan oleh adanya faktor-faktor yang disebutkan dalam paragraf di atas. Laba di atas keadaan normal adalah suatu tingkat pendapatan dari investasi yang melebihi jumlah yang akan dapat menarik investor dalam bidang usaha tersebut. Goodwill dicatat dalam pembukuan bila timbul dari pembelian dan transaksi-transaksi perusahaan seperti merger, reorganisasi, perubahan bentuk perusahaan, pembelian sebagian perusahaan, atau perubahan pemilikan dalam firma. Sebelum menghitung goodwill, harus ditentukan terlebih dahulu nilai aktiva yang ada. Dasar yang digunakan biasanya adalah harga pasar atau jumlah yang akan dapat direalisasi dari aktiva tersebut. Perbedaan antara jumlah uang yang dibayarkan dengan nilai bersih aktiva merupakan jumlah goodwill. Besarnya jumlah goodwill tergantung pada perundingan harga, tapi pembeli bisa memakai beberapa metode untuk menentukan besarnya goodwill. Sebagai ilustrasi penggunaan metode perhitungan goodwill, perhatikan contoh soal aset tak berwujud beserta jawabannya berikut ini. Data-data yang dimiliki PT Hebat Jaya Makmur sebagai berikut. Laba bersih yang tidak termasuk elemen-elemen luar biasa. Pada 2011 dengan nominal 5 juta, 2012 dengan nominal 4.500.000, 2013 dengan nominal 4.500.000, 2014 dengan nominal 6 juta, dan 2015 dengan nominal 5.500.000. Jumlahnya adalah 25.500.000. Pendapatan bersih rata-rata per tahun senilai 25.500.000 dibagi 5, hasilnya adalah 5.100.000. Pendapatan tiap tahun yang akan datang ditaksir sebesar 5 juta rupiah dan pada tanggal 1 Januari 2016 aktiva tanpa goodwill dinilai sebesar 45 juta rupiah dan utang sebesar 5 juta. Cara yang pertama, kapitalisasi pendapatan bersih rata-rata. Dalam cara ini, jumlah yang akan dibayarkan untuk perusahaan yang dibeli dihitung dengan mengkapitalisasi taksiran pendapatan yang akan datang dengan tarif. Tarif ini menunjukkan hasil yang diharapkan dan investasi tersebut. Selisih jumlah yang akan dibayarkan dengan nilai bersih aktiva adalah jumlah yang akan dicatat sebagai goodwill. Misalnya, hasil dari investasi diharapkan sebesar 10%, maka jumlah yang akan dibayar dihitung sebagai berikut. Jurnal yang dibayarkan 5 juta rupiah dikali 100 dibagi 10 sama dengan 50 juta. Taksiran nilai aktiva yaitu 45 juta dikurang 5 juta sama dengan 40 juta, sehingga mendapatkan goodwill sebesar 10 juta rupiah. Cara kedua, kapitalisasi kelebihan pendapatan rata-rata. Dalam cara ini, perhitungan goodwill didasarkan pada pendapatan bersih rata-rata dan nilai aktiva yang akan dibeli. Misalnya, dari contoh soal aset tak berwujud di atas, hasil yang diharapkan dari investasi tersebut sebesar 10% dan kelebihan pendapatan akan dikapitalisir dengan tarif 20%. Maka kelebihan pendapatan dihitung sebagai berikut. Hasil yang normal yaitu 10% dikali 40 juta senilai 4 juta. Taksiran pendapatan per tahun yang akan datang sebesar 5 juta dan kelebihan pendapatan per tahun senilai 1 juta. Harga beli perusahaan termasuk goodwill dihitung sebagai berikut. Nilai aktiva yaitu 45 juta dikurang 5 juta senilai 40 juta. Nilai goodwill yaitu 1 juta dikali 100 dibagi 20 senilai 5 juta. Maka jumlah aktiva dan goodwill yaitu 45 juta rupiah.
Terkadang pembayaran terhadap kelebihan pendapatan dinyatakan dalam bentuk waktu. Jadi, kapitalisasi kelebihan pendapatan dengan tarif 20% adalah sama dengan pembayaran kelebihan pendapatan selama 5 tahun. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut. 100% dibagi 20% sama dengan 5. Bila perusahaan dibeli tanpa perhitungan goodwill tersendiri, maka aktiva yang dibeli harus dinilai dan selisih dengan jumlah yang dibayarkan dicatat sebagai goodwill. Bila perusahaan ditukar dengan saham, maka jika ada selisih antara nilai nominal saham dengan nilai aktiva termasuk goodwill, dicatat sebagai agio atau disagio saham. Perhatikan contoh soal aktiva tetap tidak berwujud berikut ini. Aktiva dengan nilai 40 juta rupiah, goodwill dengan nilai 5 juta rupiah, ditukar dengan 40.000 lembar saham dengan nominal 1 juta. Jurnal pencatatan transaksi yang dibuat oleh perusahaan yang mengeluarkan saham untuk mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut. Untuk debit, aktiva senilai 40 juta dan goodwill sebesar 5 juta. Untuk kredit, modal saham senilai 40 juta dan agio saham sebesar 5 juta. Jenis yang ketujuh adalah beban yang ditangguhkan dalam aset tak berwujud. Beban yang ditangguhkan juga merupakan aktiva tetap tidak berwujud. Bedanya dengan aktiva tetap tidak berwujud yang telah disebutkan di atas adalah bahwa aktiva tidak berwujud itu mempunyai nilai karena merupakan hak yang diharapkan dapat membantu mendapatkan laba. Sedangkan beban yang ditangguhkan itu mempunyai nilai karena merupakan pembayaran di muka untuk beberapa periode yang relatif lama. Karena pembayaran biaya di muka ini dilakukan untuk beberapa periode, maka setiap periode dilakukan amortisasi. Yang termasuk dalam beban yang ditangguhkan adalah biaya pendirian perusahaan. Biaya-biaya yang terjadi dalam mendirikan perusahaan seperti izin, pajak biaya cetak saham, dan formulir dikapitalisasi dalam rekening biaya pendirian. Jenis yang ke-8 adalah biaya penelitian dan pengembangan dalam aset tak berwujud. Biaya penelitian dan pengembangan dapat dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya, atau dikapitalisir dan dikelompokkan dalam aset tidak berwujud. Pemilihan salah satu cara ini didasarkan pada kemungkinan sukses tidaknya penelitian atau pengembangan tersebut. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan dan penulisan kata dalam video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.